Oke guys, kembali lagi bersama saya Jun aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kartun serial 3D. Film ini tidak kalah menarik dari cerita film kartun serial lainnya. Film ini berjudul Shaolin. Mari kita bahas dari awal season. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe aja channel ini dan like, jajakan komen. Langsung saja ke filmnya, let's go. Diceritakan ratusan tahun silam ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tang San. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik bela diri tingkat tinggi. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun pada suatu hari ia melanggar hukum sektenya dengan menghidap ke perpustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Alhasil, ketika ia ketahuan, ia pun dikejar habis-habisan oleh para ketua sekte yang ingin membunuhnya. Hingga tiba-tiba di sebuah tebing curam yang disebut sebagai lembah iblis. Karena sudah terpojok, ia pun menjatuhkan diri ke dasar jurang. Namun dengan senyum di wajahnya, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Akan tetapi sesaat setelah kejadian itu, tiba-tiba ia terbangun di tubuh anak kecil berusia 6 tahun. Yang menandakan kalau kini ia telah terlahir kembali di suatu daerah yang disebut dataran dahulu. Tang San kecil tinggal di sebuah desa bernama Desa Roh Mulia. Bersama sang ayah seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mengamuk-amukan. Dalam kesehariannya, Tang San yang bertindak mengurus rumah serta menyiapkan makanan. Diceritakan bahwa anak-anak sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh sang kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki kekuatan roh pelindung atau tidak. Pengujiannya dilakukan oleh seorang master roh bernama Suyanto yang berasal dari Akademi Roh Pelindung di kota Nauting. Tang San dan anak-anak lain kemudian diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji kekuatan roh mereka. Kekuatan roh pelindung sendiri sangatlah bervariasi jenisnya dan tingkat kekuatannya. Contohnya Suyanto sendiri yang memiliki kekuatan roh pelindung serigala hutan. Jenis ini sangat cocok digunakan dalam bertarung, sehingga anak pertama maju untuk melihat jenis kekuatan roh pelindungnya dari tangan kanannya, memvisualisasikan teknik kekuatan roh pelindungnya. Dalam hal ini adalah salah satu alat pertanian, yaitu sebuah sabit. Masuk ke tes kedua untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatannya. Sebuah bola bercahaya akan menyala terang jika anak yang menyentuh memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya anak pertama ini sama sekali tak memiliki energi roh, sehingga ia dinyatakan gagal karena kekuatan roh ini tersebut tak akan pernah dikembangkan. Dan kabar buruknya, sebagian besar anak-anak di desa ini memiliki kekuatan roh pelindung peralatan pertanian. Namun sampai akhirnya kini hanya sisa Tang San sebagai anak terakhir yang akan mengikuti tes. Dari tangan kanannya ia menunjukkan jenis roh pelindung yang berbeda dari anak-anak lain, yakni rumput biru perak. Tapi anehnya, di saat yang bersamaan ia juga membangkitkan roh pelindung lain di tangan kiri berwujud sebuah palu. Namun ia lebih memilih menyembunyikan dan hanya menunjukkan roh pelindung di tangan kanannya saja. Sayangnya Suyanto malah mengatakan kalau rumput biru perak adalah jenis ropel itu yang jauh lebih tidak berguna daripada alat pertanian. Dan benar saja, saat Tang San menyentuh bola bercahaya itu, seketika sinar yang menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Setelah ujian usai, Pak Kepala Desa memberikan kabar bahwa Suyanto meninggalkan undangan kepada Tang San untuk mendaftarkan dirinya ke Akademi Roh Pelindung di kota Nauting. Sesampainya di rumah, ia kemudian memberitahukan kepada ayahnya dan meminta izin untuk mendaftarkan di akademi tersebut yang akan diadakan 3 bulan lagi. Namun sayangnya sang ayah dengan tegas menolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Masih belum menyerah, Tang San mencoba untuk membujuk ayahnya dengan menunjukkan kekuatan roh pelindung ganda miliknya yang salah satunya berwujud palu yang diketahui bernama palu Woten. Ayah pun mulai mempertimbangkan keinginan Tang San tersebut. Dari sini kita mengetahui masa lalu dari ibu Tang San yang gugur dalam perang di masa lalu, serta sosok ayah Tang San yang ternyata bukan orang sembarangan. Ayah Tang San berubah pikiran dan mengizinkan Tang San untuk masuk ke akademi tersebut. Namun Tang San harus berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau ia memiliki roh pelindung palu Woten. Singkat waktu, 3 bulan telah berlalu. Tang San dengan ditemani Pak Kepala Desa pergi ke kota Nauting untuk mendaftarkan dirinya ke akademi tersebut. Kembali ke Tang San, akhirnya sampailah
ia di gerbang masuk akademi. Namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkan karena tidak percaya dengan Tangsan dan kepala desa yang terlihat sangat miskin. Bahkan undangannya dilemparkan karena dianggap kalau undangan tersebut adalah undangan palsu. Tangsan yang sangat kesal karena sudah diremehkan memukul si penjaga gerbang hingga ia terlempar. Seketika perkelahian semakin serius, datanglah salah satu guru akademi yang diketahui bernama Master Shio. Kemudian Master Shio memastikan kalau undangan yang dibawa Tangsan adalah undangan asli, sehingga ia mengizinkan untuk masuk. Dijelaskan kalau Master Shio ini adalah guru yang sudah tidak mengajar, kegiatannya sehari-hari adalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori mengenai kekuatan roh pelindung, seperti mempelajari tentang kelemahan dan tiap-tiap jenis roh pelindung, bagaimana metode paling efektif untuk mengembangkannya, dan masih banyak lagi. Bahkan hanya dengan sekali melihat undangan milik Tangsan dia di mana tertulis jenis rumput biru perak dan energi roh penuh, ia langsung bisa menyimpulkan kalau Tangsan ini pasti memiliki roh pelindung ganda. Setelah mendengar penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dan dari Master Shio, Tangsan pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah lagi Master Shio mengatakan bahwa Tangsan sangat spesial dan berpotensi menjadi seorang master roh terhebat di masa depan. Oke lah, sampai di sini saja. Jika video ini rame, kita lanjut part 2-nya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, bye bye, and see you next time. Tunggu kontenku selanjutnya.